aku. Akhirnya ya kak, internasionalnya tahun ini di Thailand. Kan nitip ini ya, nitip beli baju. Ya Allah. Hai guys. Aku baru pulang, baru banget nyampe rumah. Bener-bener, tau kan kalau capek tuh justru gak bisa langsung tidur gitu, kayak gak bisa langsung ditidurin, you know what I mean? Jadi karena padahal aku capek ngomong terus dari pagi sampai malam, tapi aku tetap mau live. Iya, kayaknya besok aku mau cari ini ya, jamu gitu kali ya, karena capek banget. Terus aku libur tuh besok doang, terus nanti 14 aku recording, 15 aku ada photoshoot, 16 aku ada syuting lagi. Jadi kalau besok aku nggak ada kabar berarti aku lagi hibernasi, karena aku hari ini syutingnya 4 episode guys. 2 episode, tapi kan ada 2 segmen jadi kayak 4 gitu. Pin matanya lelah banget, iya. Mau kayak mana lagi lah kak? Indra Seafood. Indra Seafood kemana aja? Ya orang aku juga nggak live ya. Love dari Brunei, hai. Halo Brunei. Syuting apa tuh nanti aja, nggak boleh dikasih tau. Nanti juga kalian nonton. Terima kasih. Kalian juga tidur, besok masih kerja kan? Kalau masih kerja, tidur. Masih sekolah besok, tidur. Kalau kayak masih belum bisa tidur gitu guys, jadi kayak pengen live. Halo. Iya, sampai malam. Sampai jam berapa tadi ya? 9:30 gitu kayaknya. Oke, Masya Allah deh. Masya Allah banget. Yang paling susah tuh itu ngatur mood. Nah, bagus ya. Aku dari dulu suka dengar Feby Putri ini. Kayak dia nyanyi tuh kayak cerita banget gitu. Sama Nadine juga. Kalau Nadine Amiza ya, kalau nyanyi tuh kenapa ini Indra Seafood di laut nggak ada gurih. Cumi-cumi, udang, lobster, kok semuanya paus. Oh iya, nonton aku di mana? Kok kalian belum tidur sih, Jadi jam segini loh, udah malam kali nih.
Dan jangan nanya daster aku, ini daster dikasih berbinar, jadi aku nggak tahu belinya di mana guys. Masih ngerjain kerjaan di rumah. Ngeri banget ya. Cewek-cewek zaman sekarang juga dipaksa buat work harder. Jogja ayo, iya Indra Paus, aku mau ke Jogja nih akhir bulan ini ya. Tapi tetap tipis. Bikin baby bebas bergerak. Been happy nggak hari ini? Baru Sweet Skin Premium Pad. Lumayan. Iya benar, demi membahagiakan diri sendiri harus kerja. Tapi kayaknya kalaupun nanti aku punya suami, ya Allah lucunya. Kalaupun ke depan cewek-cewek kayak aku gitu, kayak kalian semua, terus nanti bakalan punya suami juga, kayaknya bakalan tetap kerja gak sih? Soalnya buat aku rumah tangga tuh tentang kerjasama gitu. Nggak tahu sih, memang tetap kalau misalkan strata sekarang lebih ke ayo rumah tangga tuh kan tentang berdua, jadi bakal ngerjainnya berdua. So nggak apa-apa banget kalau misalkan aku ikutan kerja buat bantuin keluarga gitu, ya gak sih? Kayak nggak, bukan yang mendambakan yang gimana-gimana gitu. Hidup sederhana, pokoknya berkecukupan aja. Udah, tanpa huru hara, damai, ya kan? Soalnya kalau dipikir-pikir jadi laki-laki juga kasihan loh. Kayak dari sananya laki-laki tuh udah kayak dituntut untuk bekerja keras, harus menghasilkan, nggak peduli apapun, harus ada uang, let's say kayak gitu. Sementara kan kita kayak tahu sendiri ya, zaman sekarang nyari uang tuh susah banget, jadi pekerjaan tuh susah banget. Makanya kayak kalau aku tuh lihat pernikahannya siapa ya, itu loh, siapa sih perempuan itu yang cantik, terus dia sempat putus, terus balikan, pas balikan nikah, siapa ya? Siapa namanya? Yang nikah masih muda, terus dia kayaknya nyanyi juga deh. Gini, ya benar. Gini sumpah, itu aku yang ngerasa bukan yang kayak oh aku menikah dengan seseorang yang benar-benar misalnya super duper rich tapi nggak punya waktu untuk each other. Kayaknya aku nggak mau yang kayak gitu deh. Kayaknya aku pengen yang, karena daripada miskin aku tuh takut sendiri guys, jujur. Jadi daripada takut miskin aku lebih takut sendiri. Iya benar. Kan lucu ya gitu, kayak dua-duanya tuh sama-sama muda, sama-sama berproses gitu, kayak ya alhamdulillah kalau misalkan memang bisa dapet laki-laki yang mapan, terus yang kayak pengusaha apa, batu bara, batu ginjal, batu apalah nggak ngerti. Tapi kan nggak semua orang beruntung dalam percintaan gitu kan. Tapi kalau buat aku kayak, kalau aku diizinin Tuhan, aku cuma pengen dicintai dengan sederhana gitu loh. Kalau bisa orangnya bukan dari dunia entertain, ya gak sih? Karena kalau punya pasangan di dunia entertain, kayak aku nggak tahu dia bisa handle atau enggak.
semua yang akan dihadapi ke depannya gitu. Dan aku butuh orang waras juga, dalam artian orang yang gak berada di duniaku, supaya aku bisa berlindung gitu. Dan dulu aku berpikir sesimpel jadi orang kaya tuh hidupnya akan mudah. Ternyata enggak. Ternyata menjadi berpunya juga nggak buat hidup baik-baik aja. Buat orang yang dengar pasti sebagian dari kalian juga bakalan pikir kayak, itu mah emang nggak bersyukur aja. Tapi nggak semudah itu. Nggak semudah itu untuk bilang bersyukur, nggak bersyukur. No. Bener kan? Terus lihat siapa tuh? Nadine Amiza kemarin lucu banget, ya ampun. Oh ya, aku besok mau pergi. Oh, ini kan pasti banyak ibu-ibu juga kan. Coba kasih tahu aku tempat untuk beli perlengkapan bayi yang lengkap, kayak apa sih tuh? Pokoknya tempat perlengkapan bayi yang lengkap di Jakarta ataupun Tangerang, kayak gitu-gitu, yang lengkap buat skincare bayi sama peralatan tuh di mana? Asoka di mana tuh? Baby Wise. Karena besok guys, jadi teman aku tuh kan mau lahiran. Terus teman aku kalau aku sebut, lucu. Kalau aku sebut kalian pasti kenal karena artis juga. Terus dia mau lahiran dalam waktu dekat. Terus dia punya anak laki-laki. Terus aku kayak mikir, I think aku mau beli sesuatu gitu. Tapi yang kayak skincare bayi gitu kan. Karena kan itu yang paling sering habis gak sih? Oke, Baby Wise PSD, thank you. Sekarang udah gak perlu nanya Google, tinggal nanya Berbinar doang. Banyaknya luka yang berantakan. Lucu banget. Alhamdulillah aku sekarang udah punya mbak guys. Jadi pekerjaan rumah ini sudah dikerjakan. Cuman aku sekarang bingung di mana dia naruh. Oh ini. Yang nggak tinggal di sini lah. Jadi ada rumahnya. Oh, nggak tidur ini Intan Hayati ini memang. Oke, aku bakal coba besok aku mau keliling. Di sini ada yang udah daftar ikut idol gak? Ada yang udah daftar mau ikut idol gak di sini? Iya, ini habis manggung kemarin. Giliran yang warna gini nggak copot kan, heran gue juga. Udah ikut tapi gagal. Cerita hari ini gimana? Oh, kenapa kayak ngomong kayak gitu? Aku kayak
ajang kompetisi apapun itu ya, yang pokoknya bakalan kira-kira ke up di media, soon to be artis lah, public figure lah, apalah. Jauh dari sebelum itu sebenarnya yang paling harus disiapin tuh mental sih, udah paling utama. Karena ternyata saat itu aku ikut idol kan umur 24 kan. Itu aja aku pikir, oh aku tahu kenapa nih Allah bikin aku ikut idol di umur segini, mungkin karena biar aku matang secara umurnya masih belasan gitu, kayak Angie, kayak Rara gitu kan, aku mungkin akan jauh lebih tidak stabil gitu. Aku berpikirnya kayak gitu. Tapi ternyata juga tidak mudah untuk usiaku sekarang pun gitu. Tau gak sih, kayak aku tuh sampai punya fase kayak takut banget buat buka Instagram, buat buka TikTok gitu, buat nonton TV, kayak takut banget. Beneran deh. Terus aku kan sekarang misalkan contoh aku sekarang punya berbinar, terus aku suka, dulu aku suka banget ngebacot di BC gitu kan. Terus kan semua yang aku share kan gak selalu aku baik-baik aja gitu kan. Pas misalkan aku down kayak kemarin yang kalian tahu di BC, nanti ada aja yang kayak bilangnya, jangan share sini nanti takutnya ada yang menyusup, terus dibilang jual kesedihan. Terus kalau misalkan terlalu independen nanti dibilangnya sombong banget sih gini gitu kayak. Tadinya aku tuh tipe orang yang cuek banget sih jujurnya. Cuek dalam arti ya udahlah gitu, terserah deh pada mau ngomong apa gitu. Tapi namanya manusia ya bun, ada aja yang kayak terakhir kemarin, it's not my concert guys, itu bukan konserku. Ada banyak pengisi acaranya, cuman mungkin orang pengen highlightnya aku gitu. Oke lah. Terus di framing kayak, konsernya Sabrina sepi, well, atau dibilang apa, aura bintangnya nggak ada. Aku tahu aku kuat gitu, aku tahu iya. Nah, aku juga nggak pengen dengerin, nggak pengen nanggepin, cuman kan kalau itu repeatedly terjadi, dalam artian kayak ini kan kalau komen apa segala macam itu kan kayak muncul notif gitu kan, secara nggak langsung, secara psikologi itu pasti akan kena. Dan menurut aku cara ngebunuh orang itu yang paling ampuh adalah dengan nyerang mentalnya kan. Dari why misalkan kayak yang di Korea atau di mana, banyak banget orang-orang dengan karir yang terlihat baik-baik saja, cemerlang, bagus, tapi ternyata mereka kayak gitu. Karena ya no, I'm not crying. Maksudnya sesimpel, kalau kamu nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Atau misalkan kamu ngerasa idola kamu lebih baik dari siapapun, ya udah go ahead with that gitu. Kayak ya udah support aja idola kamu. Kan yang bilang aku lebih bagus dari siapa juga siapa gitu. Makanya aku bilang aku pengen banget punya pasangan yang di luar dunia entertainku, karena aku benar-benar mau yang berteman dengan sederhana aja gitu. Kalau aku cerita aslinya yang terjadi sama aku, wah, Masya Allah banget deh, Masya Allah banget. Nah, tapi ya itulah guys.
Siapa yang bisa pura-pura nahan hatinya, nahan mimik wajahnya misalnya selama manggung atau selama syuting gitu kan, tetap harus dipaksa. Ya udah, apa ya, kayak aku tuh nggak mau ngebiasain orang lain itu jadiin public figure, let's say artis ataupun itu, sebagai sasaran amarahnya gitu loh. Misal nih, kadang tuh orang-orang, I know, kadang yang nge-hit itu adalah orang-orang yang misalkan di sekolahnya mumet, terus di kantornya lagi ribut, pulang ke rumah ribut sama suaminya atau ribut sama istrinya, atau kena masalah ekonomi, terus misalnya ada satu muncul misalnya gosip apa atau berita apa, terus mereka kayak menumpahkan kelelahan mereka itu di situ gitu, di subjek amarah itu gitu. And then semua keresahan itu tuh akhirnya aku tulis sih di laguku yang kemarin banget aku buat. Dari sekian banyak lagu cinta yang aku buat, pada akhirnya aku membuat lagu untuk diriku sendiri. And I hope ini sebenarnya nggak berlaku hanya untuk artis ya, artis lah, public figure lah, apalah itu namanya. Ini juga berlaku buat kalian semua, misal kayak mungkin kalian yang sandwich generations, oh my god, udah kerjanya gajinya UMR, harus ngekos di Jakarta, terus harus ngirimin orang tua di kampung, ya kan? Ini kayak gitu. Ini kayak, gak apa-apa loh berbinar. Kadang ini loh, misalnya aku kayak pengen live, pengen ngobrol, terus tapi takut, mungkin berbinar takutnya kayak liveku dipakai orang buat bikin konten yang apalah. Jujurnya aku sih udah di tahap yang terserah deh, mau lo apain terserah gitu. Karena buat aku kalau gini, toxic itu menurut aku bukan hanya tentang yang buruk-buruk aja, tapi toxic itu bisa juga hal-hal yang positif. Contohnya, kamu lagi sedih, kamu lagi down, tapi kamu curhat sama aku misalnya, terus aku bilang, udahlah gak usah dengerin, udahlah kamu gini, udah stop nangis, berhenti nangis, gak usah gini. Menurut aku itu jadinya toxic positivity. Kenapa? Karena aku pengennya kalian itu embrace diri kalian even kalian lagi down gitu loh. Jangan jadi orang yang bohong even pada diri kalian sendiri. Jangan tahan diri kamu untuk ngerasa sedih gitu loh, atau ngerasa apapun itu. Iya, ataupun sad, itu dua hal yang sama-sama harus diapresiasi. Kayak gitu. Jadi kalau justru menurut aku aneh kalau misalkan kalian punya teman, tapi yang kalian ceritain cuma yang baik-baiknya aja. Kayak gitu, aneh sih. Terus dia bilang kayak, Sabrina gak sedewasa itu, harusnya belajar dari ini. Pertama, aku bukan idola yang kalian maksud. Kedua, I'm just human. Artis, public figure itu cuma labeling gitu. Tapi aku tetap menganggap diriku ya manusia biasa. So, aku tahu, aku udah berpikir kayak, oke nih, aku sekarang di titik ini. Sekarang aku harus mempersiapkan diri aku untuk beberapa tahun ada di posisi ini. Setelah itu aku harus berpikir gimana caranya aku nanti nge-maintain diri aku
while once aku udah nggak di sini, dalam artian kayak misalnya berbinar punya idola lagi, ada orang yang lebih bisa jadi idola kalian, itu tuh sesuatu yang pasti terjadi. Jadi aku juga memaintain diri aku. Itu juga kalau misalkan kalian sekarang lagi berjaya, lagi apa tuh namanya, misalnya naik pangkat dan segala macam, harus tahu, harus bijak kayak ini berapa lama aku akan ada di posisi ini ya gitu. Karena kalau kalian udah punya kesadaran itu, once kata Tuhan, okay, it's time to rest, ini waktunya buat istirahat, ya kalian nggak akan kaget, kalian nggak akan ngerasa kayak kenapa sekarang aku misalnya kenapa sekarang aku jadi turun jabatan ya, atau kenapa aku di PHK ya, atau apapun itu, kenapa orang-orang gak denger aku lagi ya, misalnya gitu. Ya itu karena kamu udah mempersiapkan diri kamu untuk itu. Again, aku tahu aku nggak akan lama jadi Sabrina yang kayak sekarang. Mungkin someday aku akan apalah well, I don't know. Tapi sejauh dan sebanyak yang aku punya waktu, aku pengen banget nanti dari lagu-lagu yang aku udah buat itu bisa jadi kenangan manis buat aku sama Berbinar gitu. Jadi makanya buat orang yang gak suka aku, sabar dulu sebentar ya. Nanti juga masanya aku habis kok. Nanti juga akan ada masanya bukan aku lagi yang harus kalian ributin gitu. Sabar dulu. Nanti kalau aku udah memilih jalan yang lain, barulah kalian akan ngerti gitu. Enggak, aku nggak apa-apa.